Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series terbaru inspiratif berjudul The Bear. Series inspiratif ini bercerita tentang seorang chef muda terbaik di kota New York, bekerja di restoran mewah. Namun, chef muda ini harus resign dari restoran mewahnya untuk berpindah ke sebuah restoran buruk bekas peninggalan mendiang dari saudaranya. Akankah sentuhan chef muda terbaik di New York ini bisa mengubah restoran buruk milik saudaranya menjadi restoran berkelas? Atau justru restoran buruk ini tetap berada di takhta terendahnya? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang tengah berada di jembatan. Kala itu, ia melihat satu kandang tak begitu besar yang tampak berwarna putih. Karena penasaran, pria tersebut mendekatinya lalu membukanya. Dan tanpa ia sadari, ternyata kandang itu berisi seekor beruang besar yang langsung menerkamnya. Namun, kejadian itu tampaknya hanyalah sebuah mimpi belaka. Karena pria bernama Carmy Berzato, seorang chef pengelola restoran sandwich amatir ini langsung terbangun saat melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ia bergegas bangun, pergi ke arah pintu untuk menghampiri pengirim daging. Saat Carmy mengira pengiriman daging itu sebanyak 90 kg sesuai pesanannya, ternyata kurir hanya mengirimkan 11 kg saja. Sudah terbayar oleh Low. Dan karena Carmy tak mungkin menyimpan daging sedikit itu, lantas ia mencoba untuk mencari supplier daging lainnya. Meskipun ia tak memiliki uang yang cukup, Carmy rela menjual berbagai barang pribadinya agar bisa ditukarkan dengan beberapa stok daging asalkan restorannya tetap bisa berjalan. Ia bahkan mengadakan turnamen ball breaker agar orang-orang mau menghampiri restorannya. Setelah mendapatkan beberapa pasokan daging dari supplier lain, ia langsung segera bergegas bersiap. Carmy yang memang tipikal cekatan meminta kepada asisten chef bernama Tina untuk menyiapkan beberapa bahan masakan. Ketika Carmy sedang bertugas, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Sydney yang mengaku telah meneleponnya untuk magang di restoran. Tentu, Carmy tak menolak. Ia juga melihat CV miliknya terlebih dahulu. Dan Carmy terkejut karena ternyata Sydney cukup pintar. Sehingga ia bertanya alasan mengapa dirinya mau magang di sini. Alasan Sydney membuat Carmy bahagia ketika ia menjawab karena restoran ini adalah restoran favoritnya sejak kecil. Lalu setelah Sydney mendapat kesempatan untuk magang, ia diberitahu bahwa restoran bekerja dari pukul 11 hingga 9 malam. Setiap jam 2, mereka beristirahat untuk makan. Setelah itu, Carmy kembali meminta kepada semua pegawainya untuk segera bekerja. Terdapat Marcus sebagai spesialis membuat adonan roti, Jeff, Tina, serta seorang Richie yang baru saja datang untuk membantu. Richie merupakan sahabat dari saudara Carmy yang telah membantunya sejak Michael membangun restoran ini. Dan sebagai sosok senior, ia sedikit meragukan keahlian Carmy untuk mengelola tempat ini sehingga dirinya lah yang mendampinginya untuk membangun kembali restoran yang telah hancur. Saat semua orang sedang bekerja, termasuk Carmy, Richie mencoba mengajaknya untuk berbicara terlebih dahulu karena ternyata ia tak suka dengan cara Carmy yang tiba-tiba merekrut seorang wanita sebagai pegawai baru. Bahkan ia marah dengan berkata jika Carmy sudah menghancurkan restoran ini. Karena sebelum datangnya Carmy, Michael sebagai saudaranya bisa membangun restoran sebaik mungkin. Carmy yang terlalu kesal dengan cemoohan dari seorang Richie dengan tegas bertanya, mengapa restoran ini tak diteruskan padanya? Dan disitulah Carmy memukul Richie dengan telak karena ia langsung terdiam. Kemudian Carmy kembali mengajak rekan-rekannya untuk segera bekerja, menyiapkan semua bahan makanan yang akan mereka sajikan untuk semua pelanggan yang akan datang. Meskipun Carmy telah memperingati Richie untuk tak mengacau, tampaknya tetap saja Richie terus merecoki ruang dapur yang membuat para chef tak bisa bekerja dengan baik. Apa yang Carmy lakukan untuk restoran ini membuat dirinya lupa akan jati dirinya sendiri. Ia juga tak sadar jika tangannya berdarah yang harus diingatkan oleh orang lain. Tetapi karena ambisinya untuk mengubah restoran buruk ini menjadi restoran mewah, Carmy menjalaninya dengan sepenuh hati.
Ia kembali ke ruang dapur, meminta kepada semua chef untuk bekerja lebih cepat karena mereka akan melayani pelanggan dalam waktu 1 jam. Saat itu, rupanya para chef sedang mendengarkan cerita dari seorang Richie yang tak mau mendengarkan perkataan sama sekali dari Kermie untuk meminta mereka bersiap-siap. Di kala itu, Kermie melihat sebuah pisau di bawah penggorengan. Ia mungkin bisa saja menusuk Richie karena saking kesalnya. Namun ia mengurungkan diri karena masih terbayang akan kematian dari Michael. Di sela-sela waktu istirahat, Kermie memutuskan untuk menghampiri adiknya yang ingin memberikan jaket milik kakaknya. Kermie menyempatkan diri berbicara dengan adiknya yang tak setuju bahwa Kermie harus meneruskan restoran buruk ini. Bahkan menurutnya, ia harus sesegera mungkin menjual restoran dan kembali bekerja sebagai chef di restoran mewah. Sayangnya ternyata Kermie menolak. Ia tetap tak ingin menjual restoran ini ke siapapun karena ia yakin dirinya bisa mengelola tempat ini menjadi jauh lebih baik. Setelah adiknya berpamitan, Kermie kembali ke dapur, mengapresiasi kinerja dari Marcus karena pada akhirnya ia berhasil membuat roti dengan adonan yang sangat empuk. Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa sampel sandwich buatannya kepada para chef. Lalu saat mereka mencicipi sandwich tersebut, raut wajah mereka sangat menikmati bagaimana Kermie bisa mengolah daging murahan menjadi jauh lebih berasa seperti wahyu A5. Pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik. Para chef pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengambil jam makan siang dengan berkumpul. Tetapi kali ini tidak, dengan Kermie yang masih menunggu momen untuk membagikan makanan kepada para pembeli. Kala itu, orang-orang yang telah mengantri sedikit rusuh ketika mereka mulai memukul kaca restoran, yang membuat Kermie marah dan ia keluar dari restoran untuk menegur para demonstran yang berada di luar. Namun alih-alih berhasil menghentikan kerusuhan, ia justru dipukuli oleh mereka sehingga tiba-tiba Richie datang menembakkan senjata ke arah udara untuk mengendalikan massa. Lalu ia menggunakan pengeras suaranya, meminta kepada mereka semua untuk tetap tenang. Mereka akan berkompetisi di ball breaker secara tertib. Dengan satu syarat, yaitu mereka harus membersihkan sampah terlebih dahulu. Richie juga menjanjikan pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan es krim Italia dalam 1 tahun. Apa yang Richie lakukan membuat Kermie terkagum. Dan meskipun begitu, ternyata Richie masih belum bisa meluluhkan hatinya kepada Kermie. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kermie yang masih bekerja padahal waktu telah menunjukkan pukul 3. Episode kedua dibuka dengan memperlihatkan seorang Kermie ketika ia masih bekerja di restoran mewah. Saat itu semua asisten chefnya mematuhi apa yang Kermie perintahkan. Namun, Kermie bukanlah satu-satunya chef terbaik di sana. Masih terdapat chef lain yang bisa menindasnya, termasuk seorang chef yang tak suka dengan cara bagaimana Kermie merusak perhitungannya. Bahkan ketika Kermie sedang berfokus menata makanan dengan baik, chef itu terus-menerus meneriakinya, mencaci makinya dengan berkata jika ia sudah seharusnya mati, karena Kermie dinilai terlalu lamban untuk hidup. Perlakuan serta kebiasaan Kermie di restoran mewah lamanya terbawa hingga restoran sandwich miliknya saat ini. Ia selalu berteriak, meminta kepada semua pegawainya untuk bekerja dengan efisien dan cepat. Tanpa ia sadari, semua orang memang bekerja semampu mereka. Lalu ketika semua pegawai tengah membersihkan dapur, ternyata mesin krim mereka rusak, yang membuat Richie lah yang ditugaskan untuk memperbaiki mesin tersebut karena memang dirinya yang hanya bisa melakukannya. Kemudian scene memperlihatkan saat di mana Richie dan Kermie saling berbagi rokok selepas mereka bekerja. Para pegawai telah meninggalkan restoran, tetapi tidak dengan Richie yang masih membersihkan setiap noda yang ada di restoran miliknya. Barulah setelah ia merasa semua bersih dan tertata rapih, ia memutuskan untuk pulang, menyantap roti yang baru saja ia bisa santap saking terlalu sibuknya seorang chef bernama Kermie ini. Setelah itu, ia memutuskan untuk berbaring di sofa sembari menonton tutorial membuat adonan roti dengan baik. Dan ketika ia tertidur, suara dari chefnya yang selalu mencemooh terngiang di kepalanya. Hal itu membuat Kermie bermimpi ketika ia hampir saja membakar habis apartemen miliknya karena kelalaian yang ia ciptakan. Beruntungnya itu semua hanyalah mimpi, karena pagi telah tiba yang menandakan bahwa Kermie harus kembali bekerja.
membuka restorannya, bertemu dengan orang lain untuk melayani mereka semua. Ketika Kermit sedang sibuk, Sydney menyempatkan diri untuk menghampirinya dengan berkata jika ia merasa telah bekerja di sini cukup baik. Maka dari itu, ia ingin dibayar oleh Kermit sebagai pegawai tetap. Ia juga telah melakukan tugas tambahan dengan memberi rincian yang seharusnya dikeluarkan oleh restoran. Di dalam rincian itu tertulis, jika ia merasa mereka harus melayani pelanggan pada pukul 11 hingga 2 sore untuk makan siang, dan 5 sore hingga 9 malam untuk makan malam. Tak hanya itu, Sydney juga telah mengestimasi bahan-bahan yang mereka dapatkan dari petani. Menurutnya, yang membuat harga melambung tinggi bukan berasal dari bahan makanan, melainkan biaya pengiriman, sehingga ia menyarankannya untuk merekrut orang agar bisa melakukan pengiriman tersebut. Kermit sebenarnya menugaskan Marcus karena tak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ibra, Jeff, Tina tak bisa mengendarai mobil. Sedangkan Richie, ia tak diperbolehkan mengendarai mobil karena SIM-nya telah ditangguhkan. Di saat Kermit sedang riuh dengan semua ide dari Sydney, ia mendengar percakapan di area pelayanan ketika Richie sedang berbicara dengan seorang lansia yang mengaku berasal dari Dewan Kesehatan Chicago. Wanita itu mengaku dirinya menggantikan Ron yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Dan karena Kermit khawatir Richie akan memperlakukan Nancy dengan buruk, maka ia langsung mengalihkan perhatian dengan meminta Nancy untuk memeriksa setiap ruangan yang ada di restoran ini dengan menganggapnya sebagai rumahnya sendiri. Kehadiran dari seorang Nancy rupanya menjadi mimpi buruk bagi restoran yang dikelola oleh Kermit ketika Nancy berhasil menemukan adanya lubang cukup besar di dinding. Tak hanya itu, mereka juga dikritik karena tak bisa menyediakan air panas di wastafel untuk memastikan bahwa semua bahan masakan tetap steril. Hingga yang terakhir, ia menemukan bungkus rokok di atas pemanggangan. Hal itu tak hanya bisa membuat restoran hancur lebur akibat ledakan, tapi bisa juga membuat makanan terkontaminasi. Dan dari hasil penyelidikannya, Nancy memutuskan untuk memberi restoran tersebut dengan nilai C. Tentu semua orang kesal dengan apa yang Nancy lakukan. Namun Kermit jauh lebih kesal kepada Richie yang teledor karena ialah dalang dibalik semua ini. Richie yang sengaja menambah lubang itu dengan kertas. Richie juga orang yang telah menyimpan bungkus rokok di atas penggorengan. Sehingga ia menyuruhnya untuk segera membeli dempul agar bisa memperbaiki lubang tersebut. Richie beralasan ia tak bisa pergi ke sana karena SIM-nya ditangguhkan. Lalu Kermit menyuruh Sydney untuk segera mengantarnya. Meskipun restoran mendapat nilai C, Kermit tak malu. Bahkan ia dengan sengaja menempelkan hasil penilaian itu di depan kaca. Hingga tiba-tiba ia melihat sosok pria yang membuatnya ketakutan. Di satu sisi, Sydney dan Richie telah tiba di supermarket untuk mencari dempul yang mereka butuhkan. Sembari mencari barang, Richie terus mengomel dan menjelekkan nama dari seorang Kermit. Ia bercerita pada Sydney jika alasan mengapa Michael tak memperbolehkan Kermit bekerja di restoran adalah karena ia selalu menyebalkan. Perkataan dari Richie justru menimbulkan pertanyaan besar di benak Sydney ketika ia bertanya dan memberanikan diri tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Michael. Tanpa ragu, Richie menjawab bahwa Michael tewas bunuh diri setelah ia menembak kepalanya pada 4 bulan yang lalu. Sydney juga bertanya tentang hubungan yang terjadi di antara Kermit maupun Michael. Richie hanya mengaku jika ia adalah sahabat dari Michael. Kembali ke restoran, rupanya pria yang membuat Kermit ketakutan itu bernama Jimmy. Ia adalah orang yang telah dihutangi oleh Kermit maupun Michael. Kermit mengaku ia tak bisa mengelola keuangan dengan cukup baik. Bahkan dirinya harus menutupi pengeluaran restoran menggunakan uangnya sendiri. Listrik restoran pun jatuh tempo sehingga ia belum bisa membayar hutangnya. Jimmy paham dengan apa yang Kermit rasakan. Maka dari itu ia ingin memberitahu tentang semua yang terjadi, termasuk hutang yang dimiliki oleh Michael. Saat mengetahui Michael memiliki hutang sebesar $300,000 padanya, Kermit terdiam. Ia tak menyangka jika Michael senekat itu demi bisa membangun restoran ini. Sebenarnya, Jimmy berniat untuk mematahkan kaki dari Kermit karena keluarga mereka tak kunjung membayar. Tetapi karena ia pelupa, Jimmy memberi penawaran pada Michael untuk membeli restoran ini dengan harga yang jauh lebih rendah. Tentu dengan lantang, Kermit menolak. Karena ia tak ingin menjualnya kepada siapapun dan berjanji akan segera membayar hutangnya.
Ketika Sydney dan Richie hendak kembali ke restoran, tiba-tiba saja anak dari Richie menelpon sehingga ia harus mengangkatnya terlebih dahulu. Terjadi percakapan di antara mereka berdua di mana ternyata Richie memiliki kesulitan dalam masalah keluarganya. Di situ juga Richie mengaku telah lalai dalam menyimpan rokok dan salah membeli dempul. Beruntungnya, Sydney telah membeli dempul yang baik dengan aman sehingga mereka harus kembali ke sana. Lalu scene kembali beralih kepada Kermie yang mulai kebingungan mencari dana untuk menutupi hutang miliknya. Ia bahkan harus sampai menelepon suami dari Sugar, adiknya, untuk meminta bantuan agar bisa meminjamkan uang. Tetapi karena Pete sebagai suami dari Sugar tak ingin membantu seorang Kermie, ia justru mengalihkan telepon kepada Sugar sendiri. Disitulah Kermie mencoba memberanikan diri untuk meminta bantuan pada adiknya. Namun tetap saja Kermie tak bisa memberanikan dirinya untuk meminjam uang. Ia takut sehingga membuatnya menanyakan hal lain kepada Sugar. Ketika Richie telah kembali ke restoran dan mencoba untuk menempuh lubang yang ada, ternyata pekerjaan yang harusnya ia lakukan telah terselesaikan oleh orang lain. Yang Richie temukan hanyalah sebuah surat di dalam sana. Kini semua orang mulai kembali bekerja, di mana mereka mendapatkan pesanan yang cukup banyak dan semua orang senang, termasuk Sydney yang telah diterima secara baik sebagai pekerja tetap di restoran milik Kermie. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kermie yang hendak menenangkan dirinya di luar dengan merokok. Tapi ketika ia hendak mengambil rokoknya, Kermie tersadar bahwa rokoknya menghilang. Ia telah meraba ke seluruh tubuhnya, namun hasilnya nihil hingga ia tersadar bahwa ternyata ia telah menyimpan rokoknya di atas penggorengan saat ia sedang membersihkan dapur. Dan pembahasan dari series The Bear season pertama chapter 1 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian chapter pertama dari series inspiratif ini? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.